Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pemrosesan data terdistribusi replika pada master slide di MyXL yang dibuat oleh Denny Aldi Apuja dengan NPM 2017 05 1039, Muhammad Rizky Kurniawan 2017 051024, dan saya sendiri Ciara Farisa di Makassari dengan NPM 205 705 1007. Sini pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Jadi replika basis data adalah suatu yang dimana suatu intens dari suatu basis data secara tepat disalin dan dipindahkan ataupun diintegrasikan dengan lokasi lain. Replika database memungkinkan penyalinan file database dari sistem manajemen database master atau DBMS dan penyebaran yang tepat pada DBMS data. Master slave replication digunakan untuk memecahkan problem seperti performance, mendukung cadangan database yang berbeda, dan solusi untuk mengurangi kegagalan dalam sebuah sistem. Hal ini memungkinkan data dari suatu database atau server master untuk mereplikasikan ke suatu atau lebih database server lain. Bagian master akan mencatat update yang nantinya diteruskan ke bagian slave. Lalu nanti slave akan memberikan output berupa pesan yang berisikan bahwa ia sudah berhasil menerima update. Replika master slave dapat berupa sinkron atau asinkron. Yang membedakan hanyalah pada waktu penyebaran perubahannya. Apabila perubahan dilakukan pada master dan slave di waktu yang sama, maka itu sinkron. Sedangkan yang perubahan dilakukan oleh proses anti atau delay, maka itu asinkron. Dengan replikasi data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Kemudian untuk mengkonfigurasi di server masternya, matikan dahulu Windows Firewall. Langsung saja matikan Windows Firewall. Oke. Untuk selanjutnya buka file bernama my yang terdapat di XAMPP, kemudian MySQL, bin, kemudian my. Oke, kalau sudah cari log strip bin, strip MySQL, strip bin, kemudian hapus tanda pagar ya. Oke, sudah. Lalu save. Kemudian buka XAMPP-nya. Dan start MySQL-nya. Untuk selanjutnya buka CMD. Lalu masuk ke direktori XAMPP, MySQL, dan bin. Kemudian ketikkan MySQL strip u root. Enter. Kemudian buat user untuk database dengan cara ketikkan grant replication
slave on bintang titik bintang to admin add dan persen identified by admin titik koma. Itu n nya double n. Oh ya. Kemudian ketikkan perintah mysql flash prefix oke. Kemudian ketikkan flash table with read log titik koma. Oke, kemudian ketikkan perintah show master status. Oke. Lalu menuju file xmpp pada server slave. Ya, unlock table dulu. Oke, kemudian buka file bernama my di xmpp, kemudian mysql bin nah itu atas, kemudian cari server ID 1. Itu tambahkan tanda pagar untuk mematikannya, kemudian cari server ID 2. Delay ya ini ya. Oke, server ID 2. Kemudian hapus tanda pagarnya. Oke, kemudian mencari log bin mysql bin. Hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan. Oke. Kemudian aktifkan mysql di server slave. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah XMPP-nya diaktifkan, terlebih dahulu kita harus mematikan Windows Firewall di Windows 7 ya. Di sini posisi Windows Firewall-nya sudah mati dan XMPP-nya juga sudah hidup. Lalu kita menuju CMD pada Windows 7. Kemudian di sini kita pindah ke direktori exam mysql bin dengan perintah cd exam mysql kemudian bin. Setelah itu ketik mysql -u lalu root. Setelah itu
kita nonaktifkan dulu slabnya dengan perintah stop slab. Setelah berhasil, kemudian kita ketik change master to master host sama dengan koma. Kemudian kita cek IP dari server masternya, yaitu 192.168.139.58. Oke, 192.168.139.58. Setelah itu koma, kemudian enter, lalu ketik lagi untuk master usernya. Master usernya yaitu tadi kita buat admin. Kemudian kita ketik lagi untuk master passwordnya. Passwordnya tadi juga admin. Kemudian juga kita ketik master log filenya. Kita lihat tadi di sini master log filenya yaitu MySQL bin 00003. Kita ketik lagi MySQL bin 00003, kemudian ketik lagi, lalu enter. Kemudian kita ketik lagi untuk master log postnya. Tadi master log postnya adalah 653. Kita inputkan 653. Untuk master log post tidak perlu menggunakan ketik, lalu enter. Setelah berhasil, kita start lagi slave ya. Nah, setelah itu baru kita cek status slave-nya, yaitu show slave status backslash kemudian G, lalu kita enter. Oke, kita lihat apakah sudah berjalan. Oke, untuk slave IQ running dan slave SQL nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba membuat database-nya. Kita coba buat di sini, yaitu dengan perintah create database. Di sini saya akan coba membuat database sekolah. Oke, berhasil. Tadi gagal karena sudah ada database yang bernama sekolah. Setelah itu kita show database terlebih dahulu untuk mengecek apakah database-nya sudah berhasil terbuat. Oke, kita lihat kantor pos. Oke, sudah ada. Nah, kemudian kita cek juga database-nya di master slab, apakah muncul atau tidak. Yaitu perintahnya sama, yaitu show database. Oh, ini sudah ada kantor pos. Jika sudah muncul, berarti
MySQL-nya untuk master slave-nya berhasil. Sekian dari saya silakan kembali kepada rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari yang tadi sudah kami presentasikan. Itu replikasi basis data adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari suatu database ke database lainnya, dan selanjutnya mensinkronisasikan antara database untuk menjaga konsistensi dengan aplikasi. Data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dengan menggunakan yang jauh, yaitu LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Master juga bisa disebut dengan central database, dan slave bisa disebut juga dengan replikasi dari database master. Master to slave, yang artinya replikasi hanya terjadi satu arah. Ketika service master melakukan aktivitas database, maka aktivitas tersebut diduplikasikan oleh server slave, namun tidak berlaku sebaliknya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.